Pasangan kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Maibrat, Agustinus Tenau dengan Martin Howai, Aman, menghadiri konsolidasi politik bersama massa dan pendukungnya di wilayah distrik Aifat. Pasangan Aman hadir didampingi sejumlah pimpinan partai pengusung, para tokoh hingga tim pemenangnya disambut meriah ratusan pendukung di Kumurkek, ibu kota Maibrat, Papua Barat Daya, Selasa, 17 September 2024. Dalam kesempatan ini, perwakilan anak-anak muda dan juga para tokoh dari 23 kampung yang ada di distrik Aifat menyatakan dukungan politik mereka kepada pasangan Aman untuk menjadi bupati dan wakil bupati Maibrat periode 2024 hingga 2029. Mereka menilai kedua kandidat, yakni Agustinus dan Martin merupakan perpaduan yang sempurna, cerdas, muda, berpengalaman dan berkualitas yang dapat menahkodai Maibrat 5 tahun ke depan. Kesempatan ini, calon wakil bupati, Martin Howai meminta masyarakat Aifat Raya agar satu komando untuk mengamankan pasangan Aman di wilayah distrik Aifat yang meliputi 23 kampung. Ia ingin seluruh masyarakat Aifat Raya harus menjemput peluang emas karena calon bupati Agustinus merupakan putra asli Aifat Raya. Ex-Kadis Pertanian dan PLT Kepala Bapeda Maibrat ini menegaskan, total DPT 11.000 lebih di Aifat Raya harus dipastikan 9.000 lebih untuk mengamankan kandidat pasangan Aman. Jadi saya minta hari ini ketika keluar dari tempat ini lakukan konsolidasi dan ajak saudara-saudara kita yang lain. Kembali ajak mereka dan cerita baik-baik ambil dorang punya hati taruh di luar. Jadi Aifat Raya harus cuci blok untuk aman demi harga diri Aifat Raya, tegasnya. Menurut Martin, sebagai calon wakil bupati dirinya pun tidak seorang diri, melainkan datang dengan kapasitas dan sumber daya yang besar demi menjagokan Aman pada pemilu kada 27 November nanti. Intinya tanggal 27 November ke atas harus orang Aifat jadi bupati, itu saja, ucap Martin menegaskan. Martin juga mengimbau kepada masyarakat Aifat Raya agar jangan terlena dengan janji manis bahasa politik kandidat yang lainnya. Dirinya mengaku prihatin melihat keluh kesah masyarakat Aifat Raya yang selalu mengeluh tentang pembangunan. Menurutnya, dia didukung oleh partai yang pimpinannya adalah mayoritas orang Aifat, dan mendapat dukungan dari masyarakat Aifat, namun memilih menjadi calon wakil bupati. Tapi hari ini saya datang dengan beliau sebagai calon wakil bupati, saya datang dengan partai dan juga finansial. Jadi mau tidak mau orang Aifat harus bersatu demi merebut peluang ini, tegasnya. Sementara, calon bupati Agustinus Tenau mengatakan, 93 kampung dan 7 distrik yang tersebar di Aifat Raya diharapkan berpikir baik-baik untuk menjatuhkan pilihan di sisa waktu yang tinggal 70 hari menjelang masa pencalonan nanti. Menurutnya, masyarakat Aifat Raya perlu menghayati perjuangan yang dicapai oleh para pendahulu Aifat Raya yang dengan gigih hadirkan Kabupaten Maibrat demi generasi Aifat Raya dan Maibrat umumnya. Hari ini kurang lebih tinggal 70 hari dan waktu kita tidak banyak. Orang Aifat yang bersusah payah hadirkan Kabupaten Maibrat ini kebanyakan sudah tiada. Jadi marilah kita sebagai generasi berpikir tentang Aifat Raya, ujar Agustinus. Agustinus mengatakan, kesepakatan yang diambil olehnya dengan Martin Howai mengikuti perhelatan Pilkada Maibrat bukan semata-mata hanya untuk kepentingan mereka, melainkan demi kepentingan generasi Aifat Raya dan Maibrat yang utuh dan lebih baik. Jadi orang Aifat yang ingin menjadi apapun ke depan, harus tunjukkan dan jadikan orang Aifat menjadi bupati di tempat ini, pungkasnya. Ditambahkannya, kondisi di beberapa wilayah yang belum terisolir seperti di Aifat Timur Raya, Mare Raya, Aitinyo bagian Pante dan juga Ayamaru 3 dalam menjadi perhatian prioritasnya pasangan Aman jika terpilih menjadi pemimpin di Maibrat. Terima kasih banyak. Kami distrik Aifat yang membawahi 23 kampung, kami mengucapkan selamat datang di ibu kota Kabupaten Maibrat Kumurkek kepada Bapak kedua calon bupati yang wakil bupati kami mohon izin sebutkan nama Bapak Agustinus Tenau sebagai calon bupati Kabupaten Maibrat dan Bapak Martin Howai selaku calon wakil bupati Kabupaten Maibrat. Ya, yang tadi ditunjuk adalah sepintas bagaimana kita merespon
bahwa kami ingin perubahan di tempat ini. Tingkat distrik dan juga kami bersama dengan kedua kandidat kami, calon Bupati Kabupaten Maibrat. Kami hanya serahkan kepada Tuhan semua dalam perjalanan bekerja dengan keringat dan semua yang kami lakukan di hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan Engkau yang menentukan jalan langkah hidup kami. Pertama, kita patut bersyukur ke Tuhan karena hari ini luar biasa. Ya, ini bukan kebetulan, tapi rencana Tuhan tuh bisa melalui momen ini kita bisa sama-sama ketemu di tempat ini. Ya, saya sebelum menyampaikan satu dua kata yang ini, saya melihat tulisan di sana. Jadi Aifat Raya itu harus 100% untuk aman. Ini hari ini tanggal 15 ya, 17 sorry. Tanggal 17 itu sisa 5 hari lagi KPU menetapkan untuk bakal calon, ya, dari bakal calon menjadi calon tetap. Saya juga sudah sampaikan beberapa komitmen saya kepada Pak calon Bupati dan juga keluarga besar yang ada, bahwa kalau saya sudah datang makanya mau antarkan berkas ini, itu pasti ke saudara-saudara di Aifat. Amin. Kalau hari ini orang tidak respon, tapi masih sisa 5 hari, saya pikirkan untuk saya tidak maju. Saya tidak maju karena saya lihat saudara-saudara di Aifat tidak mau terima berkat ini. Ya. Saya bisa menyampaikan bahwa peluang ini hanya sekali ini saya kejar, ternyata yang kedua kali lagi. Setuju. Ya, kita berdoa. Kenapa kamu terus sekali di bupati lagi? Saya minta suasana waktu minta ibu kota kembali untuk pakai untuk berjuang bupati. Ya, pakai suasana seperti itu. Saudara kecil pun juga didorong untuk harus bagaimana bicara ibu kota. Hari ini juga bicara bagaimana orang Aifat harus jadi bupati, tidak ada yang lain. Ya. Kami semua dari Ayamaru, Aikino, dan Imases datang dulu memberikan dukungan yang besar. Kami memberikan dukungan yang besar. Bila di sana kami mau berdarah-darah sekalipun, tapi demi untuk kami sama-sama mengamankan anak asli Aifat jadi bupati, kami harus kerja dengan secara kami. Ya. Jadi saya minta hari ini keluar dari tempat ini, konsultasi, ajak semua. Kemarin-kemarin mungkin karena mereka paham masih beda, tapi sampaikan barang ini bahwa tidak akan datang yang kedua kali, tidak akan datang. Saya akan buktikan juga bahwa sampai saat ini kalau sampai komitmen saya kembali, saya akan buktikan bahwa orang lain baru dengan IT kita akan pertahankan bupati sampai harus ada bupati dan kita tidak bisa. Karena ini peluang kita sudah datang bawa dukungan, bukan saja kita bilang anak Aifat dari bupati saya tidak, tapi datang bawa dukungan. Datang usaha kerja yang kerasnya. Tadi sudah diceritakan apa yang maka kenapa saya bilang saya tidak usah bicara. Bila dorong saya karena apa saya terus bicara. Saya hanya mengulangi bahwa itu benar. Kalau mau persoalan maju, kita semua bisa bawa ke blok saya karena 4 zona ini kita utus satu. Nah, tapi demi hal besar kita hilangkan yang itu, kita balik ke A3 saja. Sekarang yang maju ini A3 sih. Ayamaru, Aikino dan Aifat sekarang maju. Situasi sekarang hari ini saya datang, kita mendukung. Karena keputusan besar ya, ibu kota pindah dari Ayamaru, kemudian ke Ayamaru kita kemudian dan itu belum bisa habis. Habis apabila kami dua ini terpilih dan beliau kita kembali ke Aifat menjadi bupati dan kembali ke kabupaten kembali ke arah atas. Itu kalau bisa kita cabut akar. Tapi kalau tidak, barangnya orang akan berjaya, kita akan berjaya di mulut dan hidup hati tetap masih. Maksudnya percaya ya, kembali duduk pelan-pelan di bawah, baru ajak cerita yang baik-baik, ambil dulu hati taruh di luar.
bahwa kali ini kita kembali peluang emas kita harus rebut dan apapun yang cara apapun rebut semua harus kasih keluar ya. Hari ini peluang besar, kali ini peluang menang besar, jadi jemput kerjakan iPad cuci blok yang ada 11.000 ini pastikan sekitar 10.000 kalau tidak bisa 9.000 mati ya. Dan kami dari tiga zona lain dapat tambah sekitar 8.000 lagi kasih game selesai. Jadi kita mohon tolong ini milenial yang ada kita sepakat itu yang kerjanya karena yang mau bilang tenaga energi juga oke, nakal juga oke, semua dia pakai itu untuk hal-hal yang baik. Kita konsultasi pastikan wilayah Kalimantan ini aman, tidak ada orang yang bisa bicara situasi apapun ya. Tanggal 27 di atasnya baru bisa bicara orang lain, tapi dari hari ini sampai ke tanggal 27 November bicaranya politik orang Aifat dan Ifat itu aja. Hari ini biarpun datang pakai bahasa bagus-bagus bilang tak apa-apa, itu bahasa politik saja, tapi kamu akan kembali seperti yang semula itu. Saya juga susah itu selalu lihat di media yang ada nih orang Aifat bersungguh tentang pembangunan, bersungguh tentang tidak ada keadilan dalam kebijakan, dukung sendiri anak sendiri dari partai dia sendiri dan tangannya sendiri melakukan kebijakan. Hari ini hanya satu badan saja. Saya musuh oleh partai PKB, PSI, P3, ini pun anak Aifat semua. Sekarang Nasdem dulu anak Aifat, baru barang apa? Tidak ada kewenangan lagi di sana. Semua barang sudah di sini. Ini peluang emas hari ini. Kita harus lebih. Besok-besok saya harus datang lagi. Ya, kamu sambutnya luar biasa. Rasa bawa barang bagus harus kasih. Saya lewat dari posisi calon bupati. Siapa biasa kita dapat dukungan dari Pak? Kita dapat dukungan dari itu besar. Tapi demi hal itu, hal yang besar kita harus kedepankan. Ya, hari ini Pak Mate masih tetap satu tim dari kita, Pak Teri masih satu tim dari kita. Jadi kami ini 4 orang dalam satu barisan ini. Ya, masing-masing datang juga punya pengalaman luar biasa masing-masing. Jadi kalau melihat peluang kemenangan itu besar sekali. Ya, jadi jangan pernah terpengaruh dengan isu apapun, hanya barang itu dimainkan dalam 1 bulan ini. Selanjutnya kita kembali seperti biasa-biasa saja. Ya, hindari hal-hal itu. Kalau memang mau putuskan mata rantai, putuskan hari ini. Ya, lebih peluang. Begitu letakkan dasar Pak Tenus dari Bupati berselama itu menjadi Bupati terus tidak bisa ada orang ini. Karena orang lagi kali orang punya uang. Orang punya uang baru bisa bersaing. Tapi kalau ketika hari ini kita datang dengan maksud saya, dia datang dukung beliau. Saya itu pasti ada punya uang, saya punya partai juga ada, saya punya masa ada. Kali ini kita jalan sudah. Ya, jangan lalu kedua ini, tidak akan datang di kedua kalinya. Ya, mungkin itu yang banyak saya sampaikan. Dan saya minta dukungan ini. Besok media-media yang ada di setiap aktivitas itu kamu serang ke atas terus. Serang. Ada beberapa wartawan yang ada. Ya, jangan pernah kamu takut untuk hal-hal yang berkaitan pergerakan di bawah. Karena ini bagian juga dari hal-hal yang kita meyakinkan kita bersaudara di atas bahwa orang Aifat sudah kunci pintu, mereka punya komitmen harus terbuka. Jangan sudah bicara waktu. Jangan bicara siapa-siapa yang mengaku dulu bahwa dia orang Aifat, cukup sudah kembali ke wilayah masing-masing. Alam sih pasti tahu mana orang Aifat sebenarnya. Ya itu. Tinggalkan masa lalu seperti tadi Pak Adare sampaikan, setiap kita semua punya masa lalu. Tapi demi hal besar, nah kita juga sampaikan dia bukan bicara Patenu, tapi dia bicara Aifat. Bagaimana Aifat jadi bupati? Bukan dia cara bagus jadi bupati, dia Aifat jadi bupati. Itu. Patenu kan pribadinya saja, tapi bupati harus orang Aifat. Nah itu. Kalau setelah beliau baru nanti berikutnya mungkin macam apa lagi padahal, tapi pasti sudah sini. Karena sudah situ sudah dibangun, uang kamu pegang, partai sudah diperkuat. Semua orang-orang ini sudah diberikan peluang semua yang sama. Jadi ke depan sudah susah lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan, lebih kurang dengan permohonan maaf. Dan saya minta selalu semangat terus, pompa dari kampung-kampung. Tapi saya sendiri sepantun itu, saya pastikan bahwa wilayah ini pasti aman. Dan hari ini satu kita ini keterwakilan yang tadi sampaikan. Mungkin satu datang wakili 10 yang di rumah atau 20 yang di rumah, itu pasti. Ya, kalau ini hanya bicara Aifat saja, bukan Aifat utaranya, selatannya, timurnya, tidak. Satu kali itu kita uji. Untuk ibu kota, saya beberapa waktu lalu tuh anak-anak yang madrasah di Kemudian datangi saya. Mereka bertanya begini, coba kita mau dengar ketika kami dukung Bapak di Bupati, kebijakan apa yang Bapak lakukan untuk khusus untuk wilayah
Kamu cek saja. Udah dari depan sana sampai di ujung sana. Saya cerita sedikit tentang saya posisi di perencanaan. Bahwa wajah ibu kota ini harus kita angkat harus bagus, tidak bisa mudah begini. Ya, wilayahnya karena ini kita bawa ibu kota, tidak bisa seperti ini. Situasi ini harus kita bangun dari orang yang benar-benar harus punya hati tidak daerah ini baru bisa kerja. Nah, itu tidak bisa datang sebelah-sebelah numpang lewat hanya gunakan waktu dan 9 tiba terus jam 3 pulang. Akhirnya uang semua kan lupa waktu cepat masing-masing tidak ada apa-apa. Makanya kan semua gambaran sini. Pasti itu dekat dengan kamu seperti lihat apa segala macam. Saya mungkin bisa yang beliau itu bicara dari jam 9 sampai jam 3 atau 4 saja. Selalu kita dengan logat saya bicara. Hal saya kan bagian lebih mengenal semua. Ya, apa yang muncul dari sempat ini disitulah peluang itu terus muncul semua kita. Baik begitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Waktu tadi saya kembalikan untuk dilanjutkan acara itu. Tuhan berkati kita semua. Banyak pahit, tapi hari ini les spesialis pahit maya. Arti kekhususan Otsus untuk orang pahit maya. Shalom. 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 Baik, terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Saya mau bicara apa ya? Hampir semua sudah dibicarakan oleh teman-teman saya dengan kakak Martin. Hampir saya rasa sudah lengkap dan kita paripurna, maksudnya ketuk palu dan perintahnya adalah berkat perutusan kembali ke 93 kampung dan 7 distrik, datang dengan jemaat, dengan umat, saudara, keluarga, tete, nenek, bapu ajak yang namanya rambutnya sama dengan saya, yang pahamnya lahir dan maka minum dari darah Aifat Raya, no sawe neannya, no rica neannya, no fera neannya. 15 tahun bukan waktu yang sedikit, 15 tahun bukan waktu yang gampang. Semua kita orang yang berjuang kabupaten ini, orang yang berjuang ibu kota ini, semua sudah jadi tulang belulang. Apollos dan teman-teman di Taman Makam bahagia. Mereka bahagia, tapi regenerasi belum bahagia 100%. Betul kau Yohanes Lafon? Yohanes di sini maksudnya. Hari ini kurang lebih tinggal 70 hari. 70 hari, 2 bulan lebih. Waktu kita tidak banyak. Kemudian sebentar lagi diumumkan KPPS. Lalu kemudian tanggal 22 penetapan bakal calon jadi calon. Tanggal 23, 24 pencabutan nomor urut. Tanggal 26 debat kandidat, kita pemaparan visi misi. Kami juga punya sudah ada di sini. Setelah itu kita resmikan posko, lantik, kemudian kita kampanye formal, kemudian terbuka di panggung. Satu kandidat mungkin 3 kali atau 4 kali. Nah, tergantung teman-teman KPU. Berdasarkan PKBU nomor 7 dan seterusnya. Apa lagi yang saya bicara? DPT di Aifat masih relatif, kali ini tidak tambah banyak, dia menurun. Menurun karena apa? Lahir satu, kebor maham, kais maham. Kita Aifat baru memperoleh ketua DPR kurang lebih 20 tahun kemudian. 20 years. Kita Aifat mau pengen dapat bupati 15 tahun kemudian. Kita Aifat mendapat sekda, belum sekda definitif, baru PJ 15 tahun kemudian. Orang Aifat yang rambutnya putih berjuang menghadirkan Aifat, semua sudah tidak ada. Tinggal satu saja yang ada di Susumuk Ahmadov, Taito Mantan. Tapi yang lain-lain sudah tidak ada lagi. PR mereka waktu bikin kabupaten ini, karena Simon Tenok kalah wali kota 2 kali di Sorong. Kita pindah di Sorong Selatan, kita juga kalah di Sorong Selatan. Kita maju di sini periode pertama juga kalah. Maju periode kedua juga kalah. Mau kalah lagi periode ketiga, suka urai. Jadi apa yang tadi adik-adik saya milenial mereka bilang, teman-teman bilang, saya mau susah apa? Saya hanya bersyukur untuk Tuhan. Saya sudah punya istri dan anak saya, mungkin tambah istri 1, 2 begitu cukup.
Kalau saya bukan jelek, kayak baru dulu. Kayak baru dulu saya ganti masih wahum di PT saya kalau apalagi adanya aku. Yang saya mau ajak Aifat itu, jangan lihat ke belakang, jangan nengok ke kiri, jangan nengok ke kanan, tapi tatapan kita itu harus lihat 5, 10, 20, 30 tahun ke depan. Bagaimana regenerasi Aifat? Kenapa hari ini beliau menanggalkan jabatan 2 dinas? Masih 14 tahun lagi. Kenapa saya juga menanggalkan jabatan ketua DPR dan 20 tahun kemudian baru kita datang? Jadi perjuangannya tidak mudah, perjuangannya tidak gampang, perjuangannya tidak seperti membolak-balik telapak tangan. Perjuangan butuh energi, butuh proses, butuh kerja keras, butuh sokongan, butuh komitmen yang tegas baru bisa menghasilkan yang namanya ketua DPR. Apalagi kerja bupati, itu pekerjaannya amat maha berat. Kalau begitu Bapak Ibu yang di Aifat, masih ada yang ingat lagu, atau apa? Masih ingat lagu? Aifat, Arinju, Said, kau kasar mau, rumput mau, alam mau, kabupaten mau Said, kau yang utis. Saya dan Pak Martin, dan saya dan Pak Terry dan Pak Martin, kami berempat jadi 4, 3, 1. Kami ambil sikap, bukan karena Agus, bukan karena Martin, bukan karena Mate, bukan karena Terry, tapi demi generasi Aifat yang hari ini mereka ada duduk di sini. Kalau tidak ada yang Terry duluan, kalau tidak ada yang dari Tuhan duluan, kalau tidak ada yang Jeros duluan, untuk bisa angkat, peluk, rangkul dan dorong mereka, supaya memanusiakan orang Aifat untuk jadi manusia hati, layak hati, punya di tempat ini, harus tanam namanya bupati di tempat ini. Mohon maaf orang tua saya dari Hamzah dan teman-teman di Yai Maru, sering saya dengar ini. Termasuk pastor pendeta juga bicara tempat ini. Yai Maru ini rakus, tangkap semua uang, tangkap semua kepala dinas. Ya memang bukan salah mereka, salah kita di sini. Betul tak? Kalau hari ini mereka bawa kepala dinas pergi, kalau hari ini mereka bawa uang pergi, kalau hari ini mereka bawa paket pergi, mereka bawa PU pergi, mereka bawa pendidikan pergi, mereka bawa bapeda pergi, bawa apa saja pergi, bahkan keuangan sekalipun pergi. Jangan pernah kalian salahkan mereka. Salahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri. Karena baru ibu kota ada. Kalau tidak ada ibu kota, tidak mungkin namanya Kabupaten Maibrat ada di sini. Perjuangan yang melelahkan dari keluarga semua. Soal pro kontra ibu kota Aifat. Yang ada dari Maru, Aifat, Maru, Aifat, Maru, Aifat. Pak itu Mertini kalau ikut berjuang semua. Beliau pernah jadi korban. Beliau masih ada ini. Hari ini kembali. Kalau dia sudah berkorban dengan cara dia sudah dipukul, dipotong di sana. Apolos meninggal, semua meninggal. Apakah kita ikut membiarkan peluang yang namanya berkat Tuhan 01 bupati itu orang lain? Betul? Betul? Kalau betul, kenapa masih pergi dukung teman-teman yang lain? Pernah sudah berkat Tuhan di teman-teman di Mases, pernah sudah berkat Tuhan di teman-teman di Ayam Maru, pernah sudah berkat Tuhan buat teman-teman di Aitinho. Untuk Aifat, mungkin ya, ini saatnya Tuhan bilang. Kalau ini terjadi maka akan ada nubuat nanti. Kita nanti rencanakan begitu melatih teman-teman tim kerja semua, kita taruh di Teofani di Kambuaya. Kita taruh panggil semua hamba Tuhan datang berdoa karena peradaban orang kita Maibrat harus pegang Teofani dalam 4 prinsip kita di sana. Baru kita keluar bekerja dari, oleh dan untuk. Saya lihat kelasnya teman-teman saya di Jumasa, Sekinyo dan Maru, mereka tidak seperti kita di Aifat. Saya sudah tamat juga, lahir besar, nanti meninggal pasti dikubur di sini, tidak akan dikubur di Wamena. Kalau saya Bang Korsai pun Gabinu sama, kau meninggal pasti dikubur juga di sini. Tapi bukan kakak nyuruh ada meninggal. Nah, maksud saya kepada kita semua, jangan hanya euforia, jangan hanya pasang kuping, jangan hanya datang dengar-dengar jadi intel dan segala macam. Tapi pastikan hati dan diri Anda untuk kepentingan kita di Sirkus Aifat dan umumnya untuk orang Maibrat. Kalau bicara Eko, beliau teman-teman sudah ada 13-14 OPD yang dukung beliau. Mereka punya tim juga, Mama sudah rapi sekali. Saya dapat dari juga rapi sekali. Kalau kita 4 orang maju, saya pastikan aja tidak akan maju jadi bupati. Saya pastikan tidak akan jadi bupati. Berikut, saya sering dengar cerita begini. Kamu sepahait karena Aik mati di nomor ibu kota. Aik mati bangun alun-alun. Aik mati bangun fondasi kubah kantor bupati. Saya mau tanya,
siapa yang bikin dia jadi? Siapa yang bikin dia jadi? Pertanyaan saya kedua, siapa yang latih beberapa anak Aifat di luar Martinus, anak saya dan di luar Marius Turun? Siapa yang nanti mereka hari ini duduk jabatan di Aifat? Kelompok yang ada juga main di tikungan semua. Walaupun dia jadi korban di ibu kota ini, tapi tidak pernah dikasih paket buat dia. Dia masih berdiri hidup ini. Kalau main di tikungan terus siapa yang urus? Teman-teman begini, kalian dapat apa dari main tikungan? Jangan jadi Judas. Di sini ada Nabi Musa. Cukup sudah. Atau ada lagunya Satu Tenor. Jangan ada dusta di antara kita. Baik itu Apollos sudah tidak ada. Baik itu Semaum sudah tidak ada. Baik itu Simon Tenas tidak ada. Baik itu Silasas tidak ada. Baik itu Asilas Kaf sudah tidak ada. Agus Kaf sudah tidak ada. Orang-orang saya hitung berjuang untuk kabupaten ini. Tinggal Pak Itua Agus Sa. Kakak Mak saya sudah tamat politik. Pak Itua Agus Sa sudah tamat birokrasi. Tinggal Ferry baru PJ Sekda. Kalau ini salah dukung orang, kau istirahat untuk selamanya. Kalau mau Pak Sekda di Aifat, kalau mau sebagai bupati di Aifat, kalau mau sebagai jabatan harus di Aifat, dukung Agus dan Martin. Dukung Agus dan Martin. Karena kewenangan tadi beliau sudah bilang, saya akan diurus oleh dua orang tua saya. Begitu jadi tanggal 27, kemudian 27 ke atas, PR dari teman-teman di 3 dapil hanya sederhana saja. 1, orang Aifat harus bersatu dukung aman. 2, kami tidak minta banyak. Kalau sudah aman, menegaskan apa yang tadi kakak Martin bilang, orang hanya minta Maibrat Show lepas. Orang juga malu hati boleh tambah kelai terus. Orang juga malu hati kata terus. Kalau seperti itu, pekerjaan kita jadi ringan. Ayo mari naik turun rumah. Ayo baku aja. Ya baca lebih dari 1 ke 2 ke selingkuhan. Pelakor bawa semua dukung pasangan kamu. Kalau pelakor taruh geli sekarang mungkin sudah beli. Mulai dulu saya senang kalau aku dong, lalu dia kedis mati. Gagasan, jaga keberagaman di ibu kota. Kalian ini menjadi kota kecil Detroit di Amerika, seperti Kumurkek. Yohanes ingat, masuk dari Sahabur ke sini, dari situ ke sini. Kalian harus jaga semua orang-orang yang ada di kawasan ibu kota. Kalian jadi aman satu, baru orang di luar itu masuk. Orang rasa nyaman, orang rasa aman, lalu amin. Kalau kalian gangguan-gangguan segala macam, orang akan bertanya. Tidak akan datang orang di ibu kota banyak. Ya kita begini-begini, nggak akan maju. Kalau ada yang pernah Vanimo belum? Ada yang ke Vanimo? Boros biasa sudah pernah pergi. Umurnya bisa dia seperti itu 35 tahun yang lalu. Karena apa? Yang bikin salah itu pemimpin. Siapa? Bukan kepala dinas, bukan kepala bidang, bukan bendahara. Komandonya ada di kepala. Siapa itu kepala? Bupati. Hari ini kalau saya bilang kasih pindah jabatan Ibu Gati, saya kasih stop baru kasih naik jadi kepala distrik. Saya ini ketua DPR Ibu, mohon maaf ada Ibu. Saya tidak punya kewenangan. Saya angkat Yohanes, kemudian saya kasih jadi kepala bidang. Saya mohon maaf, saya bukan. Dalam pemetaan saya dan beliau di Bapeda pertanian, saya di politisi. 15 tahun saya sudah tamat tentang Aifat yang jelek ini. Sampai di Seneh, Semarare, Sembaro, saya sudah tidur. Kalau tanya rumah, saya sudah sebut satu persatu. Tapi kembali di Aifat, kalau saya mau saya tanya lebih dulu. Kata Big Boss di sini. Tempat tersulit pertama ada di Aifat Timur. Aifat Timur jauh, Gabinus. Yang Aifat Timur jauh. Saya cari di sini. Sudah, Gabinus. Kau pasti ke tempatmu di Ainesra, adik. Kau hanya sampai di Tebo. Saat ini. Kau hanya sampai di Tebo. Kau tidak bisa pergi sampai di Yovina. Kau tidak bisa pergi sampai di Kinggin. Kau tidak bisa sampai di Ainesra lokasi. Karena apa? Jalan. Jalan sampai di sana. Kau mau pakai apa? Susah. Kakak Isna. Kakak ke Aifat Timur Selatan. Kakak pakai apa? Kakak putar ke mana? Ibu kota distrik ada di mana? Ada di mana? Di Wamba toh? Di Wamba. Kakak putar mana? Kakak butuh waktu berapa hari? Kakak jalan darat? Kakak tinting. Berapa jam? 1 malam 1 siang. Teman-teman yang ada di ibu kota Kumurkek,
Jangan kalian ambil risiko untuk membuat mereka menderita 100 abad. Mereka adalah saudara kalian di Aifat ini. Tidak so jauh-jauh yang dari Aisyah. Kemarin peningkatan, puji Tuhan, Pak Rondonu masuk. Beliau Bapeda, beliau pertanian. Hampir hari-hari menemani Pak Rondonu ada di sana. Teman-teman yang dimarahi hari ini, jangan kalian kacang lupa kulit. Tanpa Rondonu, tanpa beliau, tanpa kami yang ada di DPR pimpinan kota, nggak mungkin Mare itu mukanya cerdas dan sedikit baik hari ini. Orang selalu lalang di Mare, walaupun belum terlalu bagus. Kalau mau terlalu bagus, kalau mau terlalu baik, tapi teman-teman Aifat Timur Selatan, Aifat Timur Jauh, atau di Aisyah sekalipun, harus dukung pasangan aman. Harus dukung pasangan aman. Kemarin kami turun mau masuk ke Jata, mohon maaf Pak Kepala Dinas PU, begitu ada jalan yang mau sebenarnya diurus, diaspal, dikerjakan, dari kita mungkin bos mau hayak kah? Oh ya Sam, langsung apa yang terjadi? Dipindahkan lokasinya di luar dari Aifat Timur. Yang rugi siapa? Aifat. Dan dia sudah merencanakan, di Bapeda sudah toki, tapi secara teknis dia bukan punya kewenangan, ada di PU. Yang bisa menahan itu sekalipun dia kepala dinas, otoritasnya hanya ada di wakil dan bupati. Kalau mau seperti itu ada dari kepala dinas di luar, tapi kalau bupati Aifat, saya permisi di kakak, maaf, kembalikan Aifat. Kerja, saya berdiri, saya tunggu sampai selesai. Saya tidak akan mundur, karena kami juga butuh perubahan. Kami juga butuh jalan, kami juga butuh lalu lintas, kami juga butuh perubahan di daerah sana. Tidak so jauh-jauh, Yosef Kocu, Kopu Kokas, sudah berapa tahun jalanmu? Atau Polri yang laki-laki Yonas dia bilang, orang kerja sedikit-sedikit lari mundur, orang kerja sedikit-sedikit cari untung, orang kerja sedikit-sedikit cari rupiah. Hari ini beli partai banyak, kami tidak punya partai banyak, kami punya hati, kami punya sumber daya, kami punya kemampuan, kami punya leadership untuk bangun Aifat, bangun Maibrat. Sudah cukup, saya mau ke Tomboya. Ya. Bagi Pavel juga nanti omong kos. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.